Pagi hari minumnya susu, siangnya minum air kelapa. Ayo siapkan hati dan pikiranmu, saatnya kita belajar matematika. Halo anak Pak Guru, hari ini kita akan belajar tentang akar pangkat 3. Tetap bersama Pak Kiki Ginting di sini yang akan mengajari kalian. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Nah, apa itu faktorisasi prima? Nah, kita akan memfaktorkan ya suatu bilangan itu dengan bilangan prima. Nah, masih ingat tentang bilangan prima ya, Nago? Ya, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi satu atau bilangan itu sendiri ya. Bilangan itu hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Nah, baiklah Pak Guru ya, tadi kita akan belajar tentang bagaimana cara memfaktorisasi prima suatu bilangan ya, akar pangkat 3 ya, dengan cara mengerjakan akar pangkat 3 itu dengan cara faktorisasi prima. Nah, sebelumnya kalian harus pahami dulu, tadi kalian Bapak sudah suruh baca ya, ini A pangkat 3 sama dengan B. Maksudnya apa itu A pangkat 3 sama dengan B ya? Itu sama dengan akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Nah, contohnya biar kalian lebih mengerti, di sini ada contohnya. Akar pangkat 3 dari 125 dapat ditulis dengan akar pangkat 3 125. Nah, ini bacanya akar pangkat 3 dari 125. Karena 5 pangkat 3 adalah 125, tahu kan dari mana 5 pangkat 3 125 aku? Ya, 5 kali 5 kali 5 itu hasilnya 125. Maka akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5. Nah, gitu ya. Nah, kita masuk langsung contoh soal faktorisasi prima. Di buku bacaan kalian itu sudah ada, Bapak pilih contohnya yang nomor 2 ya. Nah, Bapak pilih contohnya yang nomor 2. Baik, nomor 2 halaman 87 di buku bacaan kalian. Ya. Nah, tentukan akar pangkat 3 dari 5.832. Nah, di buku bacaan itu dia buat, kenapa ini dibagi 2? Kenapa ini dibagi 2? Karena tadi kita belajar tentang faktorisasi prima, mengerjakannya dengan cara faktorisasi prima. Bilangan pertama tadi, bilangan prima itu adalah 2 ya. Kalau bisa dibagi 2, dibagi 2 dulu. Ya, ini 5.832. Biasa kalau dia genap satuannya aku, dia bisa dibagi 2. Nah, dibagi 2 hasilnya 2.916. Dibagi 2 lagi 1.458. Dibagi 2 lagi 729. Nah, ini satuannya ganjil, jadi nggak mungkin bisa dibagi 2. Nah, tadi bilangan faktorisasi prima yang lain yaitu selain 2, itu ada 3 ya, 5. Nah, kita coba 3 ya, Nah, ini dia coba 3 bisa. Hasilnya 243. Lalu dibagi 3 lagi 81, dibagi 3 lagi 27, dibagi 3 lagi 9, dibagi 3 lagi 3. Biar kalian jangan bingung, bagikan 3 lagi aja sekali lagi, nggak apa-apa. Sampai 1 hasilnya. Kalau udah 1 hasilnya di sini, berhenti. Nah, kita pindah ke sebelah kanan. Nah, jadi 5.832 itu hasil dari ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan kali 3. Nah, di sini udah ditulis. Nah, itulah ini. Ya. Lalu kenapa Pak Guru ini jadi 2 pangkat 3, lalu ini 3 pangkat 3, ini 3 pangkat 3? Nah, karena tadi kita buat jika tadi ya di halaman yang sebelumnya A pangkat 3 sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Nah, Bapak tuliskan misalnya contohnya tadi ya. Nah, tadi ada persamaan yang menuliskan di sini A pangkat 3 sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Maka ini kita buat dia pangkat 3 biar nanti waktu di akar pangkat 3 hasilnya udah bilangan itu sendiri ya, Nako. Nah, maksudnya bagaimana Pak Guru ini? 2 pangkat 3. Nah, 2-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Lalu 3 juga seperti itu, ada 3 kali.
3 kali 3 kali 3 di sini. Yang belum selesai dikalikan nih atasnya. 3 kali 3 kali 3 lagi, 3 pangkat 3. Nah, jadi akar 5.832 sama dengan akar pangkat 3 dari bilangan ini tadi. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, jadi sama dengan, langsung kita keluarkan aja dari akar. Angkanya 2 kali 3 kali 3. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kenapa Pak Guru? Nah, karena akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Bapak jelaskan di sini. Ya. Jadi ini hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Iya kan? Nah, sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Nah, sama dengan akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Berapa kali berapa supaya hasilnya 8? 2 kan? Nah, 2. Maka hasilnya sini langsung 2 saja. Kalau udah 2 pangkat 3. Ini 8. 2 ya. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 itu 3 gitu ya. Andaikan kalian jabarkan dengan cara yang barusan Bapak buat, hasilnya akan tetap seperti ini. Nah, maka akar pangkat 3 dari 5.832 itu hasilnya adalah 18. Gitu. Nanti untuk pembuktian coba kalian buktikan biar lebih jelas ya. Kalau ragu boleh dikalikan. Untuk pembuktiannya 18 kali 18 kali 18. Berapa hasilnya? Nanti kalian yang membuktikan masing-masing. Kalau sudah benar 5.832 berarti jawabannya benar. Nah, begitu ya. Nah, baik Bapak buat contoh sekarang, contoh Bapak buat sendiri ya. Contohnya, akar pangkat 3 dari 1728 misalnya. Nah, sama seperti cara yang tadi ya. Sama seperti cara yang tadi. Kita faktorisasi prima dulu ini 1728. 1728. Dibagi berapa ini aku? Tadi Bapak bilang kalau dia satuannya genap, kemungkinan besar bisa dibagi 2. Ya, benar bisa dibagi 2 ya. Nah, dibagi 2. Nah, kita bagi 2. Hasilnya adalah 8, 6, 4. Benar? Iya, karena 17 bagi 2 itu 8, sisa 1 gitu ya, Nago. Sisa 1 kan karena 16. 1, 2, berarti 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Iya. Tinggal 8 yang belum dibagikan. 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, gitu ya. Lanjut. Dibagi 2 lagi. Hasilnya berapa? 8 bagi 2, 4. Bisa ya? Bisa langsung gampang. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Nah, 4, 3, 2. Lalu kita bagi 2 lagi. Ini bagi 2 ya 2, 3, 1 ya dapat 1, 2 kali 1, 2 ya gitu ya. Lalu 12 bagi 2, 6. Nah, masih satunya masih genap, bisa dibagi 2 lagi. Ini 1 ya. Nah, ini 1 bagi 2 nggak bisa, jadi harus 2-nya, berarti tambah 0 gitu kan. 16 bagi 2 sama dengan 8. Tuh, lanjut. Bagi 2 lagi. Berapa dapat? 54. Oke, mantap. Bagi 2 lagi. Berapa hasilnya? 27. Nah, sekarang udah 7 satuannya. Nggak bisa dibagi 2 lagi. Jadi kita bagi 3. 27 bagi 3, 9. Bagi 3 lagi hasilnya 3. Bagi 3 lagi hasilnya 1. Kalau udah sampai 1 udah berhenti. Nah, kita tuliskan semua ini. Maka 1728 adalah hasil dari 2. Jangan salahin aku. Berapa kali 2-nya ada? 6 kali. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Sebanyak 6 kali. Ya. Lalu 3-nya ada berapa? 3. Berarti kali 3, kali 3, kali 3.
Nah, sama seperti cara yang kita buat tadi di sini. Nah, di buku bacaannya tadi ya, sama ya. Nah, lalu kita buat lagi 1728 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 itu sama dengan akar pangkat 3 dari bilangan ini. Nah, 2 ini kita kelompokkan jadi 3 ya, kita bagikan seperti yang tadi. 2 pangkat 3 sekali udah habis, berarti kaliin lagi. Kali 2 pangkat 3 ya. Ini kali 3 pangkat 3. Tadi Bapak udah kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya ini ya. Ini langsung hasilnya tinggal 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Maka akar pangkat 3 dari 1728 itu hasilnya adalah 12. Kita buktikan, nah kita bisa buktikan ya dengan mengalihkan ini sebanyak 3 kali. 12 kali 12 kali 12 harus hasilnya 1728. Jika jawaban kita harus benar, maka kita kalikan. 12 kali 12, 4, 2, 2, 1 gitu ya. Tambahkan 4, 4, 1. Benar? Ya, kita kalikan sekali lagi. 144, ini tadi udah selesai, sekarang kali yang ini belum. Kali 12. 8, 8, 2, 4, 4, 1. Tambahkan hasilnya 8, 2, 7, 1. Nah, sama. Berarti jawaban kita ini udah benar. Paham ya? Nah, cara yang kedua yaitu untuk mengerjakannya itu dengan menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Nah, maksudnya daftar bilangan pangkat 3 itu ya ada di buku kita halaman 88. Ada daftarnya di situ. Coba diperhatikan, yuk kita belajar. Nah, baik. Sekarang ada cara yang lebih gampang untuk mengerjakan akar pangkat 3 ini. Tapi kalian harus menghafal ya, harus mengingat ya, mengingat dua tabel kunci berikut ini. Ini tabel 4.1 ini adalah angka puluhan hasil akar pangkat 3. Apa maksudnya nanti Bapak jelaskan ya. Lalu tabel 4.2 itu adalah angka satuan hasil akar pangkat 3. Angka satuan ini angka puluhan. Bedanya ini angka satuan, ini angka puluhan. Nah, gampang sekali untuk cara mengerjakannya kalau kita bisa memahami kedua tabel ini Langsung ke contoh saja, hasil dari akar pangkat 3 dari 4096 adalah penyelesaiannya, kita lihat ya. Perhatikan letak bilangan 4096. Nah, langkah-langkah penarikan akar pangkat 3 dari bilangan 4096 adalah sebagai berikut. Bilangan 4096 terdiri antara 1000 sampai 7999. Nah, ini di sini. Di situ ya, 4000 itu berada di antara 1000 sampai 7000. Gitu ya. Nah, angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 1. Nah, ini adalah 1. Angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 1. Nah, jadi di sini langsung tulis saja. Jadi akar pangkat 3 4096 sama dengan 1. Nah, ini langsung tulis 1 ini. Kenapa? Karena tadi 4096 letaknya antara 1000 sampai 7999. Ya. Maka angka puluhannya langsung tulis ini 1. Nah, angka puluhan. Lalu ini kenapa 6 Pak Guru? Nah, kita lihat. Pada bilangan 4096, angka satuannya adalah 6. Ini angka satuannya 6 kan? Nah, jadi angka satuan hasil akhir akarnya, nah kita lihat ke tabel 42. Kalau 6 itu, angka satuan bilangan dalam akar 6 itu tetap menjadi 6. Nah, bilangan berapa saja yang tetap? 1, 4, 5, 6, 9, itu akan tetap hasilnya. Maka jawabannya langsung dapat 16. Satuannya puluhannya tadi 1, satuannya adalah tetap 6. Nah, mungkin masih kurang paham. Bisa Bapak buat contoh yang kedua, misalnya ini, di sini ada di sini. Nah, bilangan langsung ke contohnya saja. 15.625 Ya. Nah, 15.625 ini berada di rentang tabel berapa? Nah, ini tabelnya tadi. 15.625 ada di mana itu? 15.000. Nah, di sini ya, antara ini. Ya. Nah, kalau udah tahu di antara di sini dia
angka puluhannya berapa? 2. Langsung tuliskan 2. Nih. Lalu dari mana 5 Pak Guru? Angka satuan pada bilangannya adalah 5. Karena angka satuannya adalah 5, nah kita lihat tadi 1, 4, 5 itu hasilnya adalah tetap. Maka tulis lagi 5, 25. Nah, misalnya contoh yang nomor 3 ya, di buku bacaan kalian juga ada nomor 3 itu. Bapak tulis di sini saja biar lebih jelas. Akar pangkat 3 dari 32.768. Nah, biar lebih dekat begini Bapak buat. Nah, biar lebih paham. Nah, langsung lihat aja. Berapa jawabannya di sini untuk puluhan? 32.768 ini ada di antara mana? Antara 27.000 dan 63.000. Ya kan di antara di sini ya. Nah, kita tuliskan aja langsung 3. 3 kan? 3. Nah, satuannya berapa, Guru? Nah, lihat ini 8. 8. Lihat pindah ke yang sebelah kanan. 8 itu berapa hasilnya? 2. Nah, tulis aja. Langsung berarti 32. Karena satuannya 8 berarti 2. Kalau 8 hasilnya 2. Coba kita buktikan. 32 kali 32. 4, 6, 6, 9 gitu ya. 4, 12, 10. Nah, kita kalikan sekali lagi kan? Karena kan ini 32 pangkat 3 ya. Kita kalikan 32 sekali lagi. 8, 4, 0, 2. 12, 6 tambah 1, 7, 0, 3. Coba kita jumlahkan. 8, 6, 7, 2, 3. Benar ya? Nah, begitu. Jadi kalian harus paham tentang dua tabel berikut ini. Tapi kalau nggak hafal, misalnya ujian nggak hafal, boleh dicari dengan cara faktorisasi prima yang kita buat tadi. Tapi kalau ini hafal bisa ingat, nah gampang cara mengerjakannya. Begitu ya Pak Guru? Jika ada yang menjadi pertanyaan bisa nanti ditanya kepada Pak Guru langsung. Begitu ya. Terima kasih. Nah, untuk tugas anak Pak Guru itu halaman 90 nomor 1 bagian E, F, G, nomor 2 bagian F dan G, dan nomor 3 bagian C, D. Nah, jadi ada 7 soal ya. Ada 7 soal, itu nomor halaman 90 itu nomor 4 itu dibuatnya nomor 3 harusnya ya, Nako. Diperhatikan dengan baik ya. Terima kasih, selamat belajar.